Assalamualaikum. Salam sehat sukses selalu. Jalan-jalan kali ini kita akan mengunjungi Masjid Ar-Rahman Blitar yang megah. Jalan-jalan kali ini kita mulai dari Bendungan Lahor. Bendungan Lahor adalah salah satu bendungan yang terkenal di Jawa Timur yang letaknya adalah di Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Jalan pintas ini mobil bayar Rp3.000 saja kalau mau lewat sini. Bendungan Lahor adalah sebuah bendungan yang dibangun di Malang, Jawa Timur untuk membendung Sungai Lahor, salah satu anak Sungai Brantas. Air yang terbendung oleh bendungan ini dapat dialirkan ke Waduk Sutami melalui sebuah terowongan berdiameter 3 meter sepanjang 822 meter yang dibangun bersamaan dengan dibangunnya bendungan ini. Bendungan Lahor merupakan bendungan cadangan bagi Bendungan Sutami yang berada tidak jauh dari sini. Air di Bendungan Lahor akan dialirkan ke Bendungan Sutami apabila ketersediaan air di Bendungan Sutami menyusut. Setelah melewati Bendungan Lahor, kini kita masuk wilayah Kabupaten Blitar dan selanjutnya Kota Blitar. Kota Blitar adalah kota yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini terletak sekitar 167 km sebelah barat daya Surabaya dan 80 km sebelah barat Malang. Kota Blitar terkenal sebagai tempat dimakamkannya Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Selain disebut sebagai kota proklamator dan kota patria, kota ini juga disebut sebagai kota peta, pembela tanah air, karena di bawah kepemimpinan Supriyadi, Laskar Peta melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jepang untuk pertama kalinya dikibarkan bendera merah putih di Indonesia pada tanggal 14 Februari 1945 yang mengilhami timbulnya perlawanan daerah lain kepada penjajah. Menurut sejarahnya, daerah Blitar ini pernah dikuasai oleh bangsa Tartar dari Asia Timur. Melihat serangan ini, Majapahit yang juga ingin memperebutkan daerah ini mengutus Nila Surwana untuk memukul mundur bangsa Tartar. Usaha tersebut berhasil, sehingga pasukan Tartar kembali ke daerah asalnya. Atas jasanya tersebut, Nila Surwana diberi gelar Adipati Aryo Blitar pertama. Tanah yang berhasil dibebaskan ia namakan Balitar, yang berarti kembali pulangnya bangsa Tartar. Lama-kelamaan, nama tersebut disebut sebagai Blitar dan sejarah tersebut menjadi cikal bakal kota Blitar saat ini. Kota Blitar merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang. Kota ini memiliki banyak julukan sesuai dengan kondisinya, seperti kota proklamator, kota patria, hingga kota peta. Luas wilayahnya mencapai 32,57 km persegi, dan terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kepanjen Kidul, Sanan Wetan, dan Sukorejo.
Blitar memiliki sejumlah destinasi wisata andalan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Beberapa tempat wisata di Blitar antara lain Makam Bung Karno beserta museum dan perpustakaannya, Istana Gebang, Petilasan Arya Blitar, lalu Monumen Supriyadi, Kebon Rojo, Taman Air Sumber Udel, hingga Taman Pecut. Tempat wisata religi, yakni Masjid Ar-Rahman. Masjid Ar-Rahman merupakan masjid yang terletak di Kota Blitar, tepatnya di Jalan Ciliwung, Kepanjen Kidul, Jawa Timur. Masjid Ar-Rahman dikenal dengan arsitekturnya yang sangat mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Memiliki gaya arsitektur yang megah dan unik, Masjid Ar-Rahman kini tidak hanya dijadikan sebagai tempat ibadah, namun juga untuk tempat wisata religi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Blitar, apalagi menjelang bulan Ramadan seperti hari ini. Masjid Ar-Rahman telah menjadi salah satu lokasi ikonik yang ada di Blitar. Berdiri di lahan seluas 2.806 meter, di mana pembangunannya tidak hanya diperuntukkan untuk tempat ibadah saja, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan. Pengunjung yang ingin beribadah kemudian dipisah berdasarkan jenis kelamin. Jemaah laki-laki diarahkan ke sebelah kiri, sementara jemaah perempuan ke arah kanan. Ketika berjalan ke arah lorong kiri, di dalamnya terdapat loker untuk menitipkan sandal yang bisa dipakai secara gratis. Terus berjalan, ada tempat wudhu yang estetik. Terdapat air mancur yang mengalirkan air untuk wudhu para jamaah. Awal mula rencana pembangunan Masjid Ar-Rahman bermula dari keinginan Abah Haryanto, yang merupakan salah satu pengusaha ternama di Kota Blitar. Di mana dari pengalaman spiritual yang sangat mendalam yang dialami ketika naik haji pertama kali di Masjid Nabawi, membuat Abah Haryanto ingin setiap saat bisa merasakan berada pada suasana khusyuk saat beribadah. Karena pengalamannya inilah, Abah Haryanto akhirnya memutuskan untuk membangun masjid ini dari dana pribadinya. Peletakan batu pertama pembangunan masjid di Jalan Ciliwung ini terlaksana pada 24 Desember 2018 dan pembangunannya rampung pada akhir tahun 2019. Masjid Ar-Rahman terinspirasi dari Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Hal inilah yang membuat arsitektur Masjid Ar-Rahman dibuat sebisa mungkin mirip dengan desain Masjid Nabawi. Ciri khas arsitektur Masjid Nabawi dapat bisa langsung dilihat dari bagian depan masjid dan berbagai interior yang ada di dalam Masjid Ar-Rahman. Interior di dalam Masjid Ar-Rahman akan membuat Anda terpesona, karena arsitektur bangunan yang dibuat sangat mirip dengan Masjid Nabawi, yaitu mulai dari pintu masuknya yang terdapat ukiran yang berwarna emas, atap bangunan dengan kombinasi warna yang serupa, hingga bentuk ukiran di atap bangunannya.
Selain itu, tempat mimbar dan mihrab imam, terdapat replika kiswah yang berada di dinding tempat imam. Mimbarnya juga didesain dengan sedemikian rupa sehingga mirip dengan Masjid Nabawi. Saking miripnya masjid ini dengan Masjid Nabawi, aroma parfum ruangan dalam masjid pun benar-benar disamakan parfum yang sama persis dengan ada di Masjid Nabawi. Pada halaman, dapat ditemui 10 tiang di mana 4 tiangnya didesain seperti payung, layaknya tiang payung yang ada di Masjid Nabawi. Menara di Masjid Ar-Rahman merupakan keunikan arsitektur pertama, di mana arsitekturnya dibuat mirip dengan Masjid Nabawi di Madinah. Bangunan yang menjulang tinggi ini nampak cantik dan megah. Terdapat 2 menara yang menjulang tinggi yang masing-masing berada di sisi kanan dan kiri masjid. Selain interior di dalam masjid, Masjid Ar-Rahman juga memiliki keunikan berupa adanya 11 pintu masuk yang sangat indah. Dengan lebar 2 meter dan tinggi 3 meter, pintu masuk yang berjumlah sebanyak 11 ini akan menyambut datangnya jamaah ke dalam masjid. Pintu ini terbuat dari ornamen kayu yang dilapisi oleh tembaga sehingga membuat pintu tampak cantik dan megah di saat bersamaan. Eksterior Masjid Ar-Rahman ini sederhana dan elegan dengan gerbang bak tangan menengadah atau buku terbentang, tergantung sisi mana yang dilihat. Kedua bentuk tersebut masing-masing mempunyai makna, yakni sebagai tempat beribadah untuk meniti ilmu di jalan Allah. Jika di halaman depan Masjid Nabawi terdapat payung besar, hal yang sama juga bisa kamu ditemui di Masjid Ar-Rahman Blitar. Fungsi utama dari payung ini hampir sama dengan payung pada umumnya, untuk melindungi dari terik sinar matahari dan hujan yang turun. Perbedaan yang paling mencolok dari payung yang ada di Masjid Nabawi dan Masjid Ar-Rahman Blitar hanya pada ukuran dan jumlahnya. Payung di Masjid Ar-Rahman memiliki ukuran yang lebih kecil dan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan payung yang ada di Masjid Nabawi. Selain arsitekturnya, Masjid Ar-Rahman juga memiliki keunikan dalam fasilitas yang disediakannya. Di mana selain menyediakan fasilitas penunjang ibadah yang lengkap, saat jamaah masuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, zuhur dan maghrib secara berjamaah, maka jamaah akan mendapatkan nasi kotak dan minuman, seperti kopi, teh dan lain sebagainya. Masjid Ar-Rahman diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa pada tanggal 25 Desember 2019. Di mana pembangunannya tidak hanya diperuntukkan untuk tempat ibadah saja, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi. Keberadaan Masjid Ar-Rahman ini juga dapat memberikan dampak positif pada masyarakat sekitar yang memiliki bisnis UMKM. Seperti pedagang-pedagang yang berada di area parkir ini, yang menyediakan berbagai macam oleh-oleh berupa makanan dan cenderamata khas Kota Blitar. Demikian jalan-jalan kali ini, salam wisata religi dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah.